kalau mau bikin konten pasti lupa, pasti ngeblank, nggak tahu mau bikin konten apa. Jadinya kadang cok cuma ngasal-ngasalan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Prika TV. Saya posisi masih di luar cari makanan buat Simbah dan saya sendiri. Karena kalau siang kadang masak, kadang enggak. Tergantung moodnya Simbah yang saya jaga. Tapi kebiasaan saya kalau keluar kayak gini, kalau mau bikin video konten kayak gini, pasti lupa sama konsepnya apa. Tak mungkinlah saya tulis terus saya bawa keluar. Sekarang bisa membacanya itu bisa belibet juga sih, tapi saya biasanya sih ngontennya terus sembarangan saja, karena ya otodidak itu ya apa yang ada ada dalam pikiran saya ya saya keluarin saja. Karena emang nggak ada konsep sih, nggak dikonsep dulu dari rumah, tapi kalau pas di rumah itu semua yang mau saya kontenin, ide-ide konten itu pasti bermunculan dengan sendirinya. Seperti saya mau bikin konten tentang Mbak TKW Taiwan yang pulang ke Indonesia dan memiliki tato di tangan. Itu kalau masuk ke Hong Kong bisa atau enggaknya, karena saya punya teman yang ada tatonya di tangan dan dia sudah mendaftar ke PT, tapi ternyata pihak PT itu menolak, harus menghapus tatonya terlebih dahulu. Tapi saya tuh lihat mbak-mbak yang di sini itu juga ada yang tatoan di tangannya itu kelihatan besar juga sih, sama seperti punya teman saya itu, tapi bisa dapat majikan dan bisa kerja di sini. Itu apa dia itu setelah masuk ke Hong Kong baru bikin tato atau gimana, saya juga nggak tahu. Orang saya juga nggak kenal sama mbaknya itu, cuma lihat di jalan karena pas kemarin libur jadinya saya lihat. Itu juga nggak satu dua yang bertatuan di tangan itu, saya lihat tuh ada 4 atau 5 yang bertatuan di tangan dan bisa dapat job. Jadi saya itu rencananya ya, saya mau tanya-tanya ke agensi, saya yang dulu. Kalau agensiku yang sekarang ini saya udah tanya, tapi dia tidak menerima karena katanya susah untuk cari majikan. Jadi dia tidak menerima mbak yang pakai tatoan, kata dia harus menghapus tatonya terlebih dahulu. Tapi untuk di Indonesia untuk menghapus tato kan mungkin agak mahal ya. Saya akan tanya ke agensi saya yang dulu, mungkin dia bisa membantu mbaknya agar bisa masuk ke sini dan seenggaknya itu bisa bekerja dulu lah, dapat uang untuk menghapus tatonya. Kalau majikannya yang mau nerima ya nggak dihapus juga nggak apa-apa. Karena kan kebanyakan teman saya itu yang dari Taiwan itu sama saya, yaitu bekas kaburan atau mantan kaburan TKW Taiwan. Jadinya untuk kembali lagi ke Taiwan itu ya susah ya, walaupun masa backlisanya sudah selesai, tapi untuk masuk ke tetonya itu sangat-sangat rumit sekali dan kadang orang tetonya itu menolak juga. Kalau ada oknum-oknum yang katanya mau membantu, mau inilah mau itulah, itu jangan terlalu percaya ya, karena kita itu setor muka sendiri ke pihak teto. Jadi kita cuma bisa gimana ya, ibaratnya adu nasib lah. Kalau orang teto mengizinin kita untuk balik kerja lagi ke sana pasti bisa. Tapi kan kalau orang tetonya tidak ngasih izin balik ke sana atau tidak ngelolosin, mau gimana lagi, kita harus cari negara lain, yaitu biasanya sih tujuan kedua itu adalah Hong Kong. Karena gaji Hong Kong sama Taiwan itu agak mirip ya, cuma selisih berapa juta aja, 1 juta mungkin ya. Kadang juga kalau majikannya yang baik, gaji kita lebih tinggi dari gaji Taiwan loh. Dan mbak yang asal dulunya kaburan itu kadang juga punya dokumen yang ganda, atau waktu berangkat ke Taiwan itu dituain. Kadang agensi PT juga ya ada yang menolak, tapi ada juga PT yang bisa memproses mbaknya itu.
Jadi saya itu mau cari agensi yang mau memproses mbak yang tatoannya di tangan. Lain kali lah saya akan cari-cari agensi waktu pas liburan. Sekian dulu, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk tinggalin komentar agar saya lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya.